Maka saudara-saudaraku, mari kita belajar melihat apa suami Anda, istri Anda, masalah Anda, seperti Daud melihat masalah. Anda lihat, Daud itu melawan siapa? Goliat. Dan kalau kita lihat Daud dan Goliat, kita perhatikan, mari kita lihat poin-poin pentingnya saja. Saya kan nggak akan baca yang penting. Jadi siapa? Filistin itu melawan bangsa Israel. Mereka ada di lembah. Ada di lembah. Jadi itu mereka berhadapan seperti ini. Mereka tidak mau menyerang, karena kalau menyerang turun, naik lagi, itu capek. Maka mereka saling menunggu. Sehingga karena saling menunggu, akhirnya tentara Filistin memberikan inisiatif, yaitu apa? Perang 1 lawan 1. Karena di Filistin ada tentara yang jago yang bernama Goliat. Lihat, Goliat itu tingginya berapa? Tingginya 6 hasta. Kurang lebih 3,2 meter. 3,2 meter, saudara-saudara. Bajunya 5.000 shikal. Bajunya itu berarti berapa? 57 kilo. Edan, besar banget. Senjatanya, tombaknya 600 shikal. Itu berarti apa? 7 kilogram. Jadi secara perawakan Goliat tak terkalahkan. Dan apa yang terjadi? Orang-orang Israel dan Saul pun percaya bahwa Goliat tidak akan bisa dikalahkan. Maka mereka cemas, mereka takut. Dan lebih takut lagi apa? Si Goliat ini datang terus-menerus dari pagi dan petang 40 hari lamanya. Sama kalau kita punya masalah itu kita pikirin terus, dipikirin terus. Makin lama masalah itu makin besar. Coba perhatikan saja Bapak Ibu. Nanti malam ya, coba Anda tidur bareng-bareng. Ayo matikan handphone, kita bareng-bareng tidur. Tuh 2, 3, tutup mata Anda. Siapa yang akan duluan tertidur? Pasti suami. Dia udah langsung baru 2-3 menit. Itu sedang berkomunikasi dengan genderuwo, dengan kuntilanak gitu ya. Sedangkan perempuan, apa yang terjadi? Dia mikir, aduh itu sayur belum diberesin. Aduh pintu udah dikunci atau belum ya? Aduh utang di sana belum saya bayar. Aduh itu sale sebentar lagi, besok udah tutup, diskon. Semua dipikirkan. Perempuan itu hal kecil dipikirkan. Suami tidak pernah mikir, karena kosong otaknya. Lihat tuh perempuan, lihat, Anda mau pergi kemana-mana, siapa yang matchingin baju kalau bukan istri? Pakai ini. Kita sama, hitam, putih, sampai dalemannya pun semua dipikirkan. Karena apa? Wanita. Semua akan menjadi pemikiran dia. Maka perhatikan, kalau kita punya masalah, setiap hari kita pikirkan, setiap kita hadapin, maka masalah itu makin menakutkan. Sama. Maka di saat Anda melihat suami Anda adalah orang yang susah, istri Anda adalah orang yang sulit banget untuk diubah, sampai kapanpun Anda akan melihat pasangan Anda susah. Susah Romo. Dia udah susah, gak bisa. Udah gak bisa dirubah. Sampai mati pun dia gak bisa. Yang ketiga adalah apa? Siapa Daud? Daud itu anaknya Isai. Isai itu punya 8 anak. Lalu ngapain Daud harus pergi? Isai itu punya 8 anak. Lalu ngapain Daud harus pergi ke tempat perang? Daud itu seorang gembala. Dan dia ke tempat perang karena Isai ngomong kepada Daud, Daud pergi. Lihat 3 saudaramu, 3 kakaknya itu tentara. Dan pada saat Daud pergi, apa yang terjadi? Daud mendengarkan tantangan orang Filistin itu si Goliat. Dan Daud percaya. Daud percaya apa? Jangan seorang pun menjadi tawar hati. Sedangkan Saul dan orang Israel berkata, tidak mungkin kau menghadapi orang Filistin. Bapak Ibu perhatikan, bedakan antara people of faith dan people of fear.
Orang yang punya iman dan orang yang punya ketakutan. Orang yang punya ketakutan selalu melihat ketidakmungkinan. Gak bisa, gak mungkin. Tetapi orang yang punya iman, dia akan menghadapi bisa. Dan ingat, Daud ngomong seperti itu bukan omong kosong. Kenapa? Karena Daud percaya Tuhan telah melepaskan aku dari singa dan beruang. Masa dia tidak akan melepaskan aku dari si Goliat? Jadi dia tuh sudah punya pengalaman, Allah tidak meninggalkan saya, maka sampai kapanpun Allah tidak akan meninggalkan saya. Bapak Ibu percayalah, pada saat Anda menikah pun Allah menyertai Anda. Maka sampai kapanpun Allah tidak akan pernah meninggalkan Anda. Sewaktu saya kecil, ditanya oleh ayah. Ayah berkata, kamu yang gede harap dadi opo kok? Aku harap dadi romo. Kenapa saya ingin jadi romo? Karena saya sejak kecil kalau misa itu ayah ngajak anak-anaknya duduk di depan. Neng harap kabeh. Dan kita di depan. Dan ayah dan kita itu harus diem, dengarkan. Dan romo yang mimpinnya romo Belanda, ngomongnya nggak jelas. Sehingga saya tuh nggak ngerti apa-apa gitu ya. Saya tuh cuma ngomong apa sih? Nanti kalau tua saya gantikan gitu ya. Dan walaupun romo itu khotbahnya nggak jelas, saya ngelihat ayah saya kagum saya. Ayah tuh selalu kalau ngelihat khotbahnya romo, sampai saya ngelirik, Edan ngerti kata saya itu. Sepulang ke rumah, saya itu tanya jalan dengan ayah, apakah ayah itu mengerti toh manggut-manggut mendengarkan khotbahnya Romo? Yora, aku kurang ngerti gitu. Lah kenapa manggut-manggut? Sopan. Mbek Romo ki sopan. Oh, sejak itu saya mau jadi Romo, biar ayah tunduk pada saya. Dan waktu saya mengatakan saya mau jadi Romo, ayah langsung berkata, ndak mungkin le, kamu ini bodoh, ndak mungkin. Romo itu harus pinter. Seperti kamu nggak bisa jadi Romo. Biarin ayah. Nanti kalau saya jadi Romo, khusus untuk orang-orang bodoh. Dan Tuhan mendengar doa saya. Saya tidak mengatakan Anda bodoh ya. Yang bodoh tuh panitia ngejar-ngejar saya untuk datang ke sini. Dan Bapak Ibu, apa yang terjadi? Saya ragu, ya saya bisa atau tidak, nggak tahu. Tapi saya jalani. Saya satu kelas dengan Uskup Bandung. Beliau pinter banget, pinter. Kalau kuliah dia selalu A, kadang-kadang B. Tapi kalau saya, maaf, selalu C. Dan konsisten C terus. Itu hebatnya saya. Uskup tuh ndak konsisten, A, B, saya C terus. Itu kebanggaan saya. Maka pas lulus pun, Uskup itu cum laude. Dengan pujian, saya cum miserere. Karena belas kasih dosen saya lulus. Saya suka kagum dengan Uskup, hebat. Dia memang pinter sekali. Saya selalu iri dengan dia. Tapi suatu saat dia datangi saya. Lalu, Monsinyur, kata saya. Kok? Saya tuh suka bangga dengan Monsinyur. Apa sih, biasa aja gitu. Terus saya coba tanya, Monsinyur ini setelah jadi Monsinyur pernah ke Israel belum? Dia berkata, belum pernah kok. Hah, belum pernah? Iya. Kamu 4 kali Monsinyur. Lalu saya tanya balik ke Monsinyur pernah ke Vatikan? Ya sering kok, bolak-balik ke Roma. Ngapain Monsinyur? Rapat. Saya rekreasi Monsinyur. You see, Bapak Ibu, jangan pernah berkata anak-anak yang rankingnya 35 bodoh. No. Nih ranking 35. People of faith, you know.
Dulu saya disia-siakan oleh ayah. Sekarang saya kalau datang ke rumah, ayah selalu minta nasihat pada ranking 35. Suatu hari ayah marah dengan adik saya. Dia berkata, kok saya jengkel dengan adikmu. Kenapa pak? Dia tuh gak pernah datang ke rumah, gak pernah nelpon aku. Dia anak yang tidak tahu diri, tidak pantas, tidak menghormati orang tua. Bapak prodiakon, rendah hati, kata saya itu tuh. Datang ke rumah anak, datengin. Masa bapak mendatangi anak? Romo yang ngomong, pergi. Bapak ibu 3 hari kemudian bapak pergi ke rumah adik saya. Dan adik saya merasa puhau ise ndak enak, akhirnya ngunjungin iba adik. Sekarang itu bapak selalu dengan saya sudah mulai berdamai. Kemarin ayah saya itu kan mulai 79 tahun. Dia mengeluh, kok aku kira saiki wis tua. Ya jelas kata saya itu, aku wis budek ra krungu. Terus aku golek hearing aids, alat bantu dengar. Aku tuku, edan duit to pak, duit. Terus aku tuku tak pikir ki murah. Tapi piro pak? 18 yuta. Hah? Tuku piro? Siji apa loro? Loro ini budek. Bapak ini budek kok keterlaluan kata saya itu. Terus tak pikir ki ming 5 yuta 6 yuta. Loh, wong sisane gak arep nganggo apa? Untukku wis ra ono. Wis ompong. Aku arep tuku gigi palsu. Terus ya saiki tetep ompong, entek duitku. Ya wis Pak, tak tukokke. Beli apa kok? Gigi palsu. Kamu punya banyak duit? Iya, tenang aja. Kita beli gigi palsu yang second ya Pak. Emang ada kok? Ada, orang meninggal kan gak dibawa gigi palsunya, kita beli yang bekas orang meninggal gitu ya. Lalu bapak berkata, kamu kurang ajar ya. Dulu dilukai ayah, sekarang melukai ayah gitu ya. Oh tidak pak, itu bukan luka. Saya percaya Tuhan memberkati saya. Lalu saya kasih uang bapak saya, cukup besar. Nih pak, untuk beli gigi palsu. Pasti nggak beli second, yang baru juga bisa. Lalu bapak berkata, wih akeh tenan kok. Skondi, kolektor, tenang baik. Jadi bapak ibu yang terkasih, lihat di dalam pertempuran, maka Daud itu tidak memakai senjata apapun. Kenapa? Daud memakai Tuhan. Daud menghadirkan Allah. Daud percaya bahwa you come to me with a sword and with a spear and with a javelin, but I come to you in the name of the Lord of hosts. Saya datang dalam nama Tuhan. Maka saudara-saudariku, bagaimana menghadapi, saya mau nulisnya istri yang susah sebetulnya. Cuma saya tahu, saya masih di Surabaya, takut tidak bisa pulang saya. Karena dengan emak-emak itu jangan macem-macem. Saya sudah paling takut dengan emak-emak. Jangankan saya, polisi aja di Overboden ada emak-emak lewat, pura-pura nggak ngelihat polisinya. Nggak lihat gitu ya. Saya kalau udah ada emak-emak minta foto, nggak berani melawan saya. Foto Romo, foto. Ya. Dan namanya emak-emak semua nempel pada saya gitu ya. Lalu saya berkata, pernah cim-cim gitu, nempelin semua. Cim, jangan nempel-nempel. Kata saya tuh, tenang Romo, ini bukan payudara, ini lato-lato, kata dia itu. Terus saya lihat, oh iya payudara kan di sini, dia udah di sini, kata saya tuh, betul. Ibu-ibu jangan coba pegang, saya di mana ya, itu. Ada 3 hal yang ingin saya katakan. Pertama, Bapak Ibu, apa yang saya mau katakan? Pertama, ingatlah, house to be home. Rumah itu akan menjadi surga kalau Anda merasa perkawinan itu anugerah Allah. Dia adalah pemberian Allah. Apalagi janji di dalam hidup perkawinan Katolik itu susah, berat. Saya pernah memberi retret para perawat dari Boromius, dari Akper Jakarta juga. Waktu itu Muslim.
Lalu saya tanya beberapa orang, kalau menikah bagaimana? Maaf ya, maaf. Berdasarkan kesaksian mereka. Romo, Bapak Romo mereka menanya. Bapak Romo, saya kalau mau menikah, saya mau cari yang Katolik. Kata saya, kamu mau merubah agama mereka ya? Tidak. Kenapa? Kok mau cari yang Katolik? Karena di gereja Katolik, perkawinan itu sampai mati, tak terceraikan. Bapak Ibu lihat, mereka saja melihat bahwa perkawinan monogami dan tak terceraikan itu mulia. Maka kalau Anda diberi berkat oleh Tuhan istri yang seperti itu, terimalah. Yang seperti itu dalam tanda petik ya gitu ya. Karena jangan lupa Pak, kenapa istri jadi seperti itu? Karena menikah dengan Bapak. Coba menikahnya dengan Ariel Peter Pan, jadi Luna Maya dia. Jadi kalau pasangan itu adalah pemberian Tuhan, jangan pernah lupa Tuhan tidak pernah salah. Tidak pernah salah. Maka dalam perkawinan gereja Katolik, kalau kita tahu bahwa itu berasal dari Allah, maka hiduplah di dalam dan bersama Tuhan. Tidak akan mungkin Anda bisa setia pada Dia kalau tidak bersama Tuhan, kalau tidak di dalam kekuatan Tuhan. Tanya para imam, tanya para suster, kapan imam krisis? Imam krisis pada saat meninggalkan doa pribadi. Kapan suami krisis? Pada saat dia jarang bertemu dengan pasangannya, jarang bareng dengan pasangannya, dia akan krisis. Dia akan mencari yang lain. Untuk apa? Memenuhi kekosongan dia. Maka kalau hidup perkawinan hanya di dalamnya ada luka, kemarahan, kejengkelan, Bu, Anda sudah merasakan neraka sebelum Anda masuk ke neraka. Maka nikmatilah. Saya itu sangat menikmati hidup imamat saya. Saya bahagia. Saya pernah ditanya oleh anak-anak, Romo kalau mati nanti mau kawin atau mau jadi Romo? Saya jadi Romo, tetap jadi Romo. Lalu si anak itu kurang ajar. Oh kalau gitu Romo ini homo ya? Kurang ajar kata saya itu. Saya normal kampret kata saya. Lah kenapa mau jadi Romo terus? Saya bahagia. Bapak Ibu ingatlah, menjadi Romo di gereja Katolik itu membahagiakan. Ibu-ibu datang selalu bawa makanan Romo. Ada sup baru saya buat Romo. Itu suaminya nungguin di mobil, diem aja terus. Gua yang cari duit, si Romo itu yang menikmati gitu. Jadi frater, bertahanlah. Yang kedua, mari kita lihat perkawinan itu anugerah Allah dan adat sebagai rahmat Tuhan. Yang kedua, saya ingin ingatkan apa yang dikatakan oleh Bapak Paus Fransiskus. Tidak ada keluarga sempurna. Kita tidak punya orang tua yang sempurna. Kita sendiri tidak menikah dengan orang yang sempurna. Dan kita tidak punya anak-anak yang sempurna. Kita punya keluhan satu sama lain. Kita kecewa satu sama lain. Oleh karena itu, tidak ada pernikahan yang sehat atau keluarga yang sehat tanpa pengampunan. Jadi yang kedua adalah apa? Ampunilah selalu pasanganmu. Ampunilah. Berdamailah dengan kelemahan pasanganmu. Seorang ibu pernah ngomong, Romo, suami saya itu ya Romo, waktu pacaran ngobrol, kita terus ngomong terus. Senang cerita dia, apapun cerita. Tapi Romo setelah menikah, dia gak mau cerita lagi sama saya. Tolong Romo, nasihati suami saya. Saya datengin suami saya. Pak, kata ibu, Bapak ini sekarang setelah menikah gak mau cerita. Kenapa?
Si bapaknya ngedeketin saya. Romo, lihat istri saya, wajahnya kayak mulut, matanya kayak mulut, hidungnya kayak mulut gitu ya. Mulutnya doer. Bukan saya ndak mau cerita, dia tidak pernah memberi kesempatan saya cerita. Dia ngomong terus. Romo sendiri rasakan toh tadi pada saat ngobrol, Romo bisa ngomong? Enggak. Nah itu, Romo cuma 5 menit, saya seumur hidup. Bapak Ibu, ampuni. Maafkan. Jadi kalau istri Anda mulai ngomel-ngomel, hadapin dengan doa, Salam Maria, penuh rahmat. Hadapi. Jadi orang itu mengampuni berarti apa? Berani apa? Letting go. Karena kalau Anda tidak pernah mau memberi letting go, melepaskan kemarahan, kejengkelan, kekesalan, maka hidup Anda akan dipenuhi dengan apa? Kekecewaan. Anda akan selalu merasa hidup perkawinan saya berat, hidup perkawinan saya ini susah. Di saat Anda percaya bahwa hidup perkawinan Anda berat dan susah, maaf Bu, Pak, sampai kapanpun berat dan susah. Jadi hidup perkawinannya aja berat, apalagi suruh nyumbang, lebih berat. Maka nanti kita akan kelihatan, sumbangan akan ditulis di sini. Kalau sampai sumbangannya kecil, berarti yang datang ini para suami istri yang terluka batinnya. Bapak Ibu lihatlah, di dalam pengampunan itu lihat bahwa di dalam surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, kasih itu menutupi segala sesuatu. Jadi hal kelemahan pasangan itu hal kecil. Ini hal yang tolong jangan dibiasakan ya. Istri itu mengeluh kepada pasangan selalu, Papa tuh ndak pernah ya inget tahun dan tanggal perkawinan kita. Papa tuh selalu nggak menepati janji. Halo, jangan pakai kata ndak pernah dan selalu. Pastikan suatu saat dia pernah juga. Ndak selalu kayak gitu. Jadi itu sudah kritik, itu sudah menyakitkan. Maka di sini lihat, kita belajar untuk berdamai dengan kelemahan pasangan. Tapi kelemahan yang tidak bisa kita ajak damai adalah apa? Perselingkuhan, judi, alkoholisme, dan kekerasan. Itu bukan untuk diterima, itu untuk dirubah. Jadi jangan sampai kamu dengerin khotbah Romo Eko, kan harus menerima kelemahan. Jadi kalau saya tertarik dengan banyak perempuan, itu kelemahan yang harus kamu terima. Datangkan suami itu pada saya, Bu, saya kasih pedang. Ibu Teresa berkata menarik, people ask me what advice I have for a married couple. Dan Ibu Teresa berkata, I just want to say to you, you must pray and forgive. Kita tidak akan pernah bisa memaafkan kalau kita tidak berdoa. Karena memaafkan itu bukan kemampuan kita. Memaafkan itu adalah kuasa Allah yang bekerja dalam hati saya. Saya mengalami pada saat harus memaafkan ayah saya. Sampai saya menjadi imam 10 tahun, saya masih benci dengan ayah. Saking bencinya, kalau saya pergi ziarah, saya selalu cari liontin termahal untuk ibu. $500 pun aku berikan untuk ibu. Sampai saya selalu kasih hadiah. Ibu, liontin bagus, larang Bu, pirole $500. Wih, larang tenan. Lalu bapak datang. Aku apa kok? Rosario Pak ya, Rosario. Piro kui? $1. Jadi saking kecewanya, saya tidak punya hubungan dekat dengan ayah. Begitu sedihnya pada saat saya lihat album keluarga. Di album itu ada foto ayah gendong adik saya, ayah memangku adik, ajak jalan-jalan adik. Fotonya lengkap coy, 3 adik saya. Di foto terakhir ada saya bersama tukang becak.
yang sering ngantar saya ke sekolah. Sampai saya ngomong, "Bu, bapakku sing asli sing endi?" gitu deh. Ibu berkata, "Memang kamu waktu kecil bapak tidak ada di rumah, sedang tugas, maka kamu gak terlalu dekat dengan ayah." Dan ayah betul-betul tidak punya hubungan. Saya tidak pernah punya bayangan dipeluk oleh ayah. Tidak pernah, jarang. Dipukul sering. Maka pada saat saya berdamai, saya ngobrol, kita berkeluarga, sekeluarga retret. Lalu saya akhirnya terakhir berkata, "Pak, boleh nggak saya memeluk kamu?" Dan akhirnya saya peluk ayah. Begitu lama. Dan tiba-tiba ayah meneteskan air mata. Dan dia berkata, "Itu pelukan terindah kok." "Ya Pak, terima kasih." Dan semenjak itu, semenjak saya bisa mengampuni ayah, saya kagum pada ayah. Jadi orang tidak akan pernah bisa mencintai lagi kalau tidak bisa mengampuni. Dan yang terakhir adalah, saudaraku, apa? Relationship cannot grow without communication. Sehingga Bapak Paus mengatakan, meningkatkan komunikasi yang lebih pribadi antar pasangan membantu memanusiakan keseluruhan hidup bersama keluarga. Jadi kalau kita sudah bersama Tuhan, bisa mengampuni, ayo wujudkan komunikasi. Karena perkawinan itu bukan falling in love. Perkawinan itu walk in love, berjalan. Artinya apa? Nggak pernah selesai mencintai pasangan Anda. Jadi Bapak, bahasa cinta Ibu harus dipenuhi. Apa bahasa cinta pasangan Anda? Mungkin ada bahasa cinta pasangan Anda yang ingin dipeluk, ingin disayang. Bagaimana bisa tahu bahasa cinta pasangan saya? Dengerin aja. Istri Anda selalu ngeluh apa? Kalau istri Anda berkata, "Kamu tuh ya selama perkawinan gak pernah ngasih hadiah pada saya." Oh, berarti dia itu butuh hadiah. Kalau istri Anda berkata, "Kamu itu ya sudah lama dulu waktu pernikahan muji-muji aku terus, sekarang tuh gak pernah kamu muji aku, selalu menghina." Nah, pujilah dia. Nah, setiap pagi, "Mom, how great you are. Mom, how wonderful you are." Gitu ya. "Mom, how sexy you are." Walaupun bentuknya nggak jelas gitu ya. Ada seorang Romo di tempat kami, Romo senior. Dia walaupun sudah di tempat lansia, masih diantar makanan sama ibu-ibu. Kenapa? Karena Romo ini pandai memuji ibu-ibu. Jadi pernah ibu-ibu turun dari mobil, dia bawa babi kecil itu, cukyok itu. Lalu, "Romo," lalu pastor itu langsung, dia sudah 80 tahun. Lalu dia mengatakan, "Ibu, aduh, makin lama makin ramping." Gitu. Padahal saya lihat, ya Allah, masuk pintu biara, 2 pintu harus dibuka, saudara-saudara. Terus saya berkata, "Di mana rampingnya?" kata saya. Lalu setelah ibu itu pergi, saya tanya, "Romo menipu umat, bohong. Masa seorang Romo senior memberi contoh yang tidak baik?" Terus dia berkata, "Salah saya apa? Tadi disebut ramping, padahal gede seperti itu." "Kok kamu lihat, saya ngomong sambil buka kacamata kok. Dan kacamata dia udah tebel banget gitu ya." Terus, "Oh ya pasti blur," kata saya itu. Beda dengan yang satu Romo ini terlalu jujur, maka jarang dikunjungi umat untuk ngasih hadiah. Pernah ada ibu-ibu pakai tank top tuh, terus ini kelihatan tuh budelnya gitu ya. Terus, "Romo," terus pastor itu ngomong, "Ibu, sabuknya lucu ya," gitu. "Kok lubangnya cuma 1, padahal udel itu tuh gitu." Semenjak itu ibu itu enggak pernah datang lagi masih makanan. Jadi lihat Pak, carilah bahasa kasih. Apa yang membuat istri merasa disayang? Apa yang membuat istri merasa saya dihargai? Apa juga yang membuat suami merasa bahwa saya itu diakui, saya dihormati? Para ibu, di saat Anda bisa menghormati suami Anda,
tidak merendahkan suami Anda, maka suami Anda akan lembut padamu. Itulah bahasa kasih. Hari ini kita pun akan memberikan bahasa kasih, saudara-saudara. Para pastor lansia bertahun-tahun sudah berkarya, mengabdi di dalam gereja. Kalau mereka sudah memberikan yang terbaik, sangat layak, mereka pun menerima yang baik juga.